Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak dosen, Bapak Abdurrahman SE Maka. Perkenalkan, nama saya Krisyanto, mahasiswa Unsia Prodi S1 Akuntansi, kelas AK 508. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya akan membawakan materi tentang tempering for money untuk tugas kelas saya. Time value of money atau TVM, kita bisa singkat TVM, adalah konsep yang mendasari keputusan-keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa nilai uang yang diterima atau dibayarkan pada masa depan tidaklah sama dengan nilai uang yang diterima atau dibayarkan pada saat ini. Faktor utama yang mempengaruhi TVM adalah waktu, inflasi, tingkat bunga, serta kesempatan investasi yang ada. Sekarang kita mencoba untuk masuk ke konsep TVM. Time value of money menyatakan bahwa nilai uang pada saat ini lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang sama di masa depan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya pertama, potensi investasi. Uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan, seperti bunga, dividen, atau capital gain. Yang kedua, inflasi. Nilai uang cenderung menurun seiring berjalannya waktu karena inflasi. Uang yang diterima sekarang akan memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang diterima di masa depan. Yang ketiga, ketidakpastian. Uang yang diterima sekarang lebih pasti dan aman daripada uang yang diterima di masa depan, yang mungkin terpengaruh oleh risiko dan perubahan pasar. Kita akan mencoba masuk ke rumus TVM. Secara matematis, time value of money dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pertama, untuk mencari present value atau nilai uang yang ada saat ini. Rumusnya adalah present value sama dengan future value dibagi 1 plus I atau tingkat bunga per periode kali dipangkat N jumlah periode. Kalau future value rumusnya atau nilai uang di masa depan itu future value sama dengan present value dikali 1 plus I atau tingkat bunganya, interest, dan dipangkatkan dengan jumlah periode waktunya. Sekarang kita coba ke contoh soal. Pertama, kita akan mencoba untuk mencari present value. Seorang investor ingin mengetahui berapa banyak uang yang perlu dia investasikan saat ini untuk mendapatkan 50 juta dalam waktu 5 tahun jika tingkat bunga tahunan adalah 6%. Kita tahu kita akan mencari present value dan kita sudah tahu future value-nya yaitu 50 juta, tingkat bunga per tahunnya 6% atau 0,06 dengan periodenya yang kita inginkan adalah 5 tahun. Jadi dengan memasukkan rumus present value, jadi diketahui bahwa untuk mendapatkan 50 juta dalam waktu 5 tahun dengan tingkat bunga per tahunnya 6%, investor harus menginvestasikan uang sekitar Rp337.747.748 di tahun ini. Jika dalam 5 tahun ke depan dia ingin mendapatkan uang 50 juta. Yang kedua, kita akan mencoba dengan mencari future value. Seorang investor ingin mengetahui berapa banyak uang yang akan dia miliki setelah 4 tahun jika dia menginvestasikan 20 juta dengan tingkat bunga 5% per tahun. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih uang yang akan kita miliki nilainya dalam waktu 4 tahun jika dia setahun ini menginvestasikan 20 juta. Dengan menggunakan rumus future value, kita akan mengetahui dengan perhitungannya bahwa setelah 4 tahun dengan tingkat bunga 5%, uang 20 juta yang kita investasikan sekarang akan menjadi 24.310.120 rupiah. Konsep time value of money banyak diterapkan dalam berbagai bidang, terutama dalam pengambilan keputusan keuangan, investasi, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Beberapa contoh implementasi time value of money dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Pertama, untuk perencanaan keuangan pribadi, menabung untuk pensiun, juga pembelian rumah atau mobil. Yang kedua, bisa juga untuk
melihat investasi. Penggunaan rumus time value of money untuk menghitung proyeksi keuangan investasi seperti saham, obligasi, atau properti sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Juga bisa untuk pembiayaan bisnis dan proyek. Implementasi TVM ini juga bisa digunakan untuk pembiayaan bisnis dan proyek. Di dalam dunia bisnis, perusahaan sering menggunakan time value of money untuk membandingkan nilai sekarang dan masa depan dari pendapatan yang dihasilkan oleh proyek tertentu. Time value of money memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan finansial. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang TVM dapat membantu individu dan perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana, terencana, dan menguntungkan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep ini. Pertama, asumsi yang terkandung dalam TVM. TVM mengasumsikan bahwa tingkat bunga atau imbal hasil investasi adalah tetap selama periode tertentu yang dalam kenyataannya dapat berubah-ubah. Asumsi tentang inflasi juga dapat mempengaruhi perhitungan TVM karena inflasi yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli uang di masa depan. Yang kedua, tantangan dalam perhitungan. Terkadang memperkirakan nilai uang di masa depan bisa sangat sulit karena banyaknya faktor yang dapat berubah, seperti kenaikan bunga, inflasi, serta risiko pasar. Selain itu, dalam artinya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menginvestasikan uang mereka dengan hasil yang optimal, yang berarti nilai uang mereka di masa depan bisa lebih rendah dari perhitungan teorinya. Peran TVM dalam pengelolaan risiko. Dengan memahami TVM, individu dan perusahaan dapat mengelola risiko dengan lebih baik. Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan kemungkinan keuntungan dan kerugian di masa depan serta memilih opsi terbaik dengan mempertimbangkan faktor waktu dan nilai uang. Jadi time value of money adalah konsep dasar yang sangat penting dalam keuangan. Melalui penerapan rumus-rumus TVM seperti present value dan future value yang sudah kita bahas sebelumnya, seseorang dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat, baik untuk perencanaan pribadi, investasi, atau pengelolaan bisnis. Meskipun konsep ini sangat bermanfaat, penting untuk mempertimbangkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasilnya. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai TVM, individu dan perusahaan dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan mereka, meminimalkan risiko, dan meraih tujuan keuangan mereka dengan lebih efisien. Berikut yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.